kita harus mendakwahi orang-orang seperti itu. Tetapi bukan dengan cara yang sadis, bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bertemu lagi dengan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sob, ketemu lagi dengan saya biasa Fajrul Falah di channel Fana TV. Di channel ini kita bisa bahas tentang dakwah Islam, tentang sejarah Islam, tentang Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. syariat Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah komentar yang sudah muncul di channel YouTube kita. Ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen juga dibahas komentarnya, silahkan tulis apa yang pengen teman-teman bahas yang berkaitan dengan dakwah Islam, sejarah Islam, dan syariat Islam. Oke, apa yang akan kita bahas pada saat ini? Oke, langsung simak aja cuy. Ya, di sini sudah ada komentar di salah satu video kita. Tolong bahas Ferdian Paleka dan dakwahnya kepada para banci-banci Dongmin. Nah, oke, jadi kita pada saat ini akan membahas tentang Ferdian Paleka. Mungkin nama ini sudah tidak asing lagi dengan telinga kita, ya karena memang ini adalah sebuah fenomena yang viral di tengah kalangan masyarakat Indonesia pada saat ini. Dan tentunya tidak lupa kaum muda itu paham dan tahu tentang Ferdian Paleka ini. Tapi bagi yang belum tahu, dia adalah seorang YouTuber asal Bandung, terus kemudian viral gara-gara membuat sebuah video prank, bro. Ya, kemudian dia itu di pranknya itu memberikan sembako dalam kardus. Tetapi ternyata di dalam kardusnya itu berisi tentang batako. Bakso tahu goreng. Nah, itu mending kalau bakso tahu goreng. Tapi itu batako, batu, tanah, dan apalagi ya intinya batako ya, intinya batako. Terus sama sampah-sampah yang sudah dibuang. Jadi emang sampah dibuang ya. Sampah dimakan nggak ada ya. Ya itu intinya. Jadi sesuatu yang tidak pantas diberikan tapi malah diberikan kepada orang lain. Nah, ini semua sudah viral, bro ya. Jadi semua orang sudah bahas tentang ini. Tapi insya Allah kita juga akan bahas ini dalam segi keislaman. Oke, saya mulai dari judulnya dulu. Ya, prank sembako. Nah, kalau kita lihat dari kata prank sendiri itu sebenarnya saya itu sepakat bahwa prank itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ya kan? Kenapa? Karena prank itu adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk membuat orang lain itu kaget, takut, dan lain sebagainya. Intinya sesuatu yang membuat orang itu wow gitu ya. Nah, tapi di dalam Islam berbohong itu tidak boleh, sesuatu yang tidak diperbolehkan. Meskipun itu seru ya. Kalau kita lihat di YouTube itu kan, di channel-channel yang lain, prank ini, wah, prank itu, wah, pokoknya seru lah. Tapi ternyata mungkin akibatnya bisa seperti ini, bro ya, fatal sekali. Bahkan sampai dilaporkan ke polisi juga. Nah, itu adalah salah satu akibat dari perbuatan prank ini. Makanya saya sendiri menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Jelas ya kan?
Sumpama saya bohong dengan teman saya, bro, kamu dapat hadiah bro, dapat hadiah iPhone, tapi kamu transfer dulu uang ke saya 500.000. Nah, terus setelah itu teman saya transfer ke saya 500.000. Setelah dapat uang 500.000, saya itu tidak ngasih uang, saya tidak ngasih iPhone-nya itu ke teman yang sudah saya katakan dapat hadiah. Nah, ini kan namanya penipuan, sebenarnya penipuan. Penipuan tapi dengan bahasa yang gaul gitu ya. Sama aja lah intinya. Jadi kalau prank itu sama aja menipu. Ternyata dikira itu seumpama eh kejadian yang tidak diinginkan itu beneran, tetapi ternyata itu adalah bohong-bohongan atau settingan. Lah, itu termasuk sesuatu yang membuat orang itu takut, membuat orang itu kaget dan lain sebagainya. Nah, itu namanya PHP. Nah, pemberi harapan palsu. Jadi kalau prank itu sama dengan hal seperti itu. Apalagi dilakukan di keadaan yang saat ini juga ya, di keadaan yang sedang seperti ini. Di mana orang-orang itu memang sedang turun pendapatannya dan tidak punya uang untuk hidup meskipun sedikit ada. Tapi yang jelas pendapatan orang-orang di tengah pandemi seperti ini sangat berkurang. Nah, ketika mendapatkan hal seperti itu, ya, maka yang ada di dalam benak orang-orang, wah ini pasti beneran. Tapi ternyata bohong, wah itu sebenarnya kalau saya sendiri bisa sakit hati. Memang bisa maka bahkan laporkan ke polisi. Memang benar apa yang dilakukan waria-waria. Tapi ya, tapi bukan saya berarti membenarkan warianya, tapi membenarkan apa yang sudah dilakukan warianya. Memang itu seperti itu harus ditindak lanjuti. Oke, ya. Selanjutnya tentang niat baik si Ferdian Paleka ini, bro. Ya, jadi sebenarnya orang ini memang kalau saya lihat tidak setuju dengan adanya waria. Nah, ya saya sendiri juga sangat setuju karena memang di dalam Islam itu tidak diperbolehkan ada orang yang menyerupai wanita padahal dia itu laki-laki. Begitu juga sebaliknya, ada perempuan yang menyerupai laki-laki padahal dia itu perempuan. Nah, itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Makanya saya setuju dengan apa yang diniatkan oleh Ferdian Paleka, tetapi tidak setuju dengan aksi yang dilakukan oleh Ferdian Paleka ini. Ya. Jadi memang dakwah itu harus disampaikan kepada setiap orang, bahkan kepada orang yang mungkin dikatakan jauh dari agama. Ya, mungkin saja banci-banci ya itu cari penghidupan dari situ. Nah, tetapi itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Makanya kita harus mendakwahi orang-orang seperti itu. Tetapi bukan dengan cara yang sadis, bro, ya. Bukan dengan cara yang tidak dibenarkan juga. Bukan dengan ucapan-ucapan yang mungkin menyakiti hati orang itu. Sehingga orang itu malah tidak mau bertobat, tapi malah menjauh dari agama. Nah, makanya itulah pentingnya adanya hikmah dalam berdakwah. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nahl ayat 125. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dan serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Jadi kalau kita mau ngajak orang lain, kita mau memberitahu orang lain, cari ajaklah dan beritahulah dengan cara yang baik. Ya. Jadi jangan sampai menyinggung menyinggung orang lain juga, membuat orang lain itu merasa kecewa dengan apa yang kita lakukan. Itu salah satu cara berdakwah. Nah,
Teman-teman ya, itu saja dulu dari kita atas komentar tentang aksi dari Ferdian Paleka. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa menambah wawasan kita dalam berdakwah. Selain itu juga tentunya bisa menambah semangat kita untuk bisa berdakwah kepada siapapun juga. Oke, saya Fajrul Falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, sih